Shalom Alaikum Besem Yahusua Hamasya. Mara Yakoti, izinkan saya kembali membagikan renungan singkat ya, yang terambil dari Yohanan pasal 10 ayat yang pertama hingga 10. Saya akan bacakan cepat bagi Mara Yakoti sekalian. Aku berkata kepadamu, sungguhnya siapa yang masuk dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, melainkan memanjat tembok adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuknya, penjaga membukakan pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan gembala ini memanggil domba-domba itu masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing tidak diikuti oleh domba-domba tersebut. Bahkan domba-domba itu lari karena mereka tidak kenal dengan orang-orang asing tersebut. Itulah yang dikatakan Yahusua dalam perumpamaan kepada mereka. Walaupun mereka tidak mengerti, maksudnya Yahusua menyampaikan demikian. Ayat ke-7, maka Yahusua sekali lagi, aku berkata kepadamu, sungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Itulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya domba-domba mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mara Yakoti, dalam perikop yang tadi telah kita baca bersama, khususnya di ayat yang 10 ya, dikatakan bahwa aku, Yahusua Hamasya, itu datang untuk memberikan atau membawa kepada kamu itu kepada kehidupan dan memberikannya di dalam segala kelimpahan ya. Tetapi sebelumnya ada pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Mara Yakoti mungkin sudah sangat awam ya, atau sangat sering mendengar tentang perikop atau ayat ini. Namun dalam perenungan saya secara pribadi, seakan roh Tuhan itu ingin berkata atau ingin mengingatkan. Yang pertama, yakni siapakah daripada domba? Ternyata adalah kita. Gembala adalah Adonai, Yahusua Hamasya Adonai atau Tuhan Yesus Kristus. Kemudian pencuri ini siapa? Pencuri ini adalah iblis, dunia, keinginan mata, keinginan daging, kesombongan hidup. Nah, yang kedua, bahwa ini topik yang sering sekali dikhotbahkan tentang gembala yang baik ini dalam khotbah topikal, khotbah mingguan, maupun renungan singkat ya. Nah, yang ketiga begini, apa sih makna kelimpahan itu? Saudaraku, maka saya merenungkan lebih dalam. Bahkan di Korintus, Rasul Paulus sudah menjadi teladan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bahkan lebih dari cukup. Artinya gini, Elohim itu adalah Elohim yang memberikan melebihi ekspektasi, melebihi mimpi, melebihi harapan, melebihi yang kita doakan atau kita harapkan. Yang kedua, apa nih? Yang kedua adalah, bagaimana respon kita? Apa yang kita ajarkan pada jemaat ini perenungan bagi hamba-hamba Tuhan? Adakah kita hanya mengajarkan bahwa kalau diberkati itu ketika, hidup saya dulu susah sebelum ikut Elohim Adonai. Saya dulu masih di sekolah Alkitab berjuang ini. Sekarang saya punya mobil, saya punya rumah, saya berkali-kali memimpin tur ke Israel ya, atau lain sebagainya. Apakah itu? Ataukah sebenarnya bahwa kita ini cuman jongosnya, kita ini cuman alatnya untuk membawa domba-domba ini kenal kepada Sang Gembala Agung ya, yang diwakilkan oleh Ruach Elohim atau Ruach HaKodesh, membawa jemaat itu kepada kebenaran. Nah, kita ini hanya alat, kita ini hanya corong atau jongosnya. Apakah sudah seperti itu? Kemudian yang ketiga begini. Yang ketiga tentang domba dan gembala. Dikatakan apa? Ya, bahwa domba itu mengikuti apa yang mereka kenal. Seberapa banyak ketika kita berbicara noise atau voice ini, jemaat itu bingung. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun bingung. Bahkan orang dunia bingung. Contohnya bagaimana? Pada saat COVID. Ya. Bingung, semuanya bingung.
tidak mengerti yang terjadi. Kita ini dungu seperti domba, masing-masing sesat dan mengikuti jalannya sendiri. Bukankah itu yang kita hadapi hari-hari ini? Tetapi di tengah kebingungan ini, Dabar Elohim atau firman Tuhan ingin berkata bahwa ada jaminan di dalam Kristus. Ada tuntunan di dalam Kristus. Bahwa apa? Di tengah-tengah dunia yang semakin menakutkan, yang ada pedang, sampar, dan kelaparan, berita baiknya adalah bahwa Ia adalah Tuhan yang menggenapi setiap firman-Nya. Alkitab tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Elohim yang sama di perjanjian lama dengan Yesus Kristus di perjanjian baru, dan masa kita sekarang sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kasih-Nya tidak berkesudahan. Kasih setianya tetap sama. Dia Ahava yang ingin memeluk kita dan memulihkan setiap kita. Tetapi tidak sampai di sana, Dia juga yang mengajar kita sebagai domba-dombanya untuk follow me, ikuti aku. Tahukah kenapa kok dikatakan ada gada dan tongkat? Ya karena ketika domba itu salah, dengan tongkat itu dibawa ke jalan yang benar. Berapa banyak kadang kita tidak mau dikoreksi. Oh, mungkin teguran itu lewat orang terdekat kita, lewat pasangan kita, mungkin lewat rekan sejawat sesama pelayan Tuhan. Mungkin karena kita lebih mengeraskan hati, akhirnya Tuhan menegur lewat binatang seperti Bileam dan keledainya. Atau mungkin lewat alam, atau lewat peristiwa, atau lewat sakit penyakit bahkan. Saya harus mengakui kesaksian saya pribadi. Saya tutup dengan ini. Hari-hari ini saya sampai pada tahap sudah capek keluar masuk rumah sakit. Anda yang kenal saya lama, yang mengikuti podcast ini dari lama, mungkin saya pernah sharing bahwa hidup ini singkat. Bahwa saya sudah dinyatakan fatty liver grade 2, kemudian juga ada masalah dengan pencernaan, yaitu di lambung, kemudian juga masalah dengan ginjal, maupun permasalahan-permasalahan lainnya. Tapi poinnya begini, apakah saya tidak berdoa untuk mujizat? Kalau saya tidak menumpangkan tangan, tidak mengangkat perjamuan kudus dan lain sebagainya, oh sudah saya lakukan. Saya mengerti banget. Saya mengerti apa yang Roh Tuhan berikan tuntunan dan teguran kepada saya secara personal. Yakni bahwa sekian puluh tahun hidup saya lebih mengikuti hawa nafsu, keinginan daging. Makan jerohan, makan yang tidak kosher, yang melanggar Torahnya, sebagai pelampiasan, sebagai hiburan. Maka saya hadapi ini. Saya jadikan penderitaan ini. Saya pikul salib sebagai apa? Pertanggungan jawab dari dosa dan kesalahan masa lalu saya. Bahkan sempat juga saya jatuh dalam minum mabuk karena dulu pelayanan anak-anak jalanan itu karena kepahitan, kecewa dengan pengembalaan, dengan pelayanan di gereja. Maka saya terima ini dengan lapang dada dan dengan bersyukur karena ada pendidikan, karena ada pengajaran kehidupan. Tapi berapa banyak kita harus menerima fakta. Kathryn Kuhlman meninggal karena penyakit. A.A. Allen ditemukan di dalam kamar hotelnya dengan botol minuman keras. Tahun sebelumnya dia karena mengalami operasi pada salah satu kakinya tidak bisa menahan sakit itu. Kemudian banyak hamba-hamba Tuhan, bahkan Pak Maurice Rulo juga meninggal pada saat COVID, maupun hamba-hamba Tuhan terkenal maupun yang Anda juga belum kenal di dalam dan luar negeri yang sama. Pembuat mujizat, tukang KKR yang mengadakan kesemuanya nilai justru meninggalnya karena sakit penyakit. Sungguh ironis. Tapi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak ada apa? Tidak ada Superman. Yang ada adalah maukah kita jujur pada diri kita. Maukah kita jujur pada Ruach Elohim. Dan tidak perlu kita terintimidasi. Tidak perlu ada juga pengajaran yang mengatakan, engkau belum sembuh, oh imanmu kurang kuat. Engkau belum mengalami kelimpahan, mungkin ada dosa. Nah, tidak, kita tidak pernah tahu. Yang katakan demikian, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan gembala upahan, yang bukan gembala, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba itu, sehingga tercerai-berai. Gembala upahan lari dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ada lagi padaku bukan domba-domba lain yang harus kutuntun dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sampai 16 dulu. Ini sedang berbicara bahwa keselamatan bukan hanya untuk umat Israel.
tapi juga untuk kita, setiap orang percaya, bangsa-bangsa yang memang secara fisik lahirnya bukan keturunan dari Yidis. Artinya apa? Tuhan itu demikian baik loh. Siapakah yang menuntun kehidupan kita hari-hari ini? Adakah dunia dengan segala ismenya? Ataukah Tuhan, Elohim, lewat firman-Nya, lewat tuntunan lembut suaranya, ruahnya, Roh Kudusnya di dalam hatimu dan hatiku? Biarlah kiranya ini menjadi perenungan bagi kita bersama. Tidak untuk menunjuk siapapun, tidak untuk menghakimi siapapun, tapi biarlah Roh Kudusnya, Ruah Elohim yang mengkoreksi kita, sehingga semakin hari kita semakin berkenan dan di dalam keserupaan dengan Kristus. Amin. Saya tutup dan izinkan saya memimpin doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani. Abinyu ya Yahweh Elohim, Seba Samayim. Abinyu ya Yahweh Elohim, Seba Samayim. Yitkada sameka, haleluya. Yitkada samaka, haleluya. Tabu malkuteka, ye aser ritsoneka, gamba arets. Tabu malkuteka, ye aser ritsoneka, gamba arets. Et lekem, tu kenu, ten lanu, hayom. Erlehem, tu kenu, ten lanu, hayom. Mekalanu, betinu, lise, Niki min hara. Darapa apa binyu seba samayim, darapa imarwa kedas darapa Yesus hamasya kuel melek neman. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami pemirsa, pendengar dari renungan singkat ini. Elohim, Adonai, Kau tuntun, Kau jamah kami yang sakit, bahkan Kau berikan ruah, bina, taat, ruah keburah, mungkin ada kesembuhan. Tetapi ketika kami salah, sakit itu karena kami pola hidup yang salah. Biar Engkau tegur, Engkau ingatkan, sehingga merubah pola hidup kami, sehingga sehat jasmani kami, sehat rohani kami. Demikian juga yang kami di dalam permasalahan keuangan, ketika itu karena kebodohan kami, biar kami berlutut, kami bertesubah di hadapan-Mu, dan kami tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kami mulai belajar untuk pola hidup, mengatur keuangan dengan benar. Bila perlu menjual aset untuk kami hadapi setiap penagih utang dan kami membayarnya, mencicilnya. Bahkan daripada kami yang belum ada pekerjaan, kami mempersiapkan diri, kami self-upgrade ketika tepat pada waktunya Engkau memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak dan kemauan-Mu. Bahkan yang di dalam masalah rumah tangga, suami istri, Kau berikan wisdom, Kau berikan kasih yang menutupi banyak sekali kesalahan, banyak sekali kelemahan. Ada pemulihan keluarga, anak Kau jamah, suami maupun istri, bahkan anak-anak ada spirit of wisdom, ya, ada ruah taat, ruah bina, hokmah. Bagaimana mendidik anak-anak takut akan Tuhan dan bersyukur. Kami berterima kasih. Engkau Elohim yang sangat baik. Terbukti 2000 tahun yang lalu Engkau memberikan putra tunggal-Mu, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, untuk menebus setiap dosa pelanggaran kami, menjadikan kami baru, menjadikan kami serupa segambar dengan anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan bersyukur, berterima kasih Bapa, Putra, Roh Kudus, buat setiap pendengar, setiap pendukung pelayanan hamba yang Kau memberkati berlipat kali ganda. Bahkan yang sudah jumpa dalam onsite maupun online, Engkau memberkati semuanya. Ada shalom-Mu, noam dan keset-Mu, ada kasih karunia, ada anugerah, ada kemurahan, favor-Mu menjamah dan melawat setiap anak-anak-Mu. Bahkan Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan siaran ini, dalam pelayanan mereka, dalam penginjilan mereka, dalam pengembalaan gereja mereka, dalam kehilat mereka, diberkati semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan, Injil diberitakan, pemuritan berjalan. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih, dan kami alaskan doa ini di dalam satu nama. In Jesus Christ's name we pray. Haleluya. Amen.